wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wallahu al-malikul hakim al-jawadil karim al-azizur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sebelum kita masuk ke Azuman, saya ingin kita sama-sama coba mengulang hafalan kita dulu. Siram aja sekali jalan dan namanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'una wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub. Qadarullah haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan 'alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal
ulangi. Sekarang ini siapa? Alhamdulillah. Mantap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Alhamdulillah. Jangan lupa sujud sunnahnya. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Jadi secara simbolis sudah diwakili lulus lah kita semua. Yang alhamdulillah, yang lain mah. Yang lain yang alhamdulillah kita nggak ditanya lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Coba buka dulu surat 22 itu ayat 74-nya. Ayat 74. Karena sering banyak keselius. Kadang-kadang saya pun terlupa bisa keselius. Coba dibaca. Ayat 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله Ya, حق cukup. قدره Makadarullah, bukan makadarallah. Sering kita keselius. Ya, betul ya? Makadarullah, bukan makadarallah. Karena kadang-kadang sering terbaca itu makadarullah. Itu hanya satu. Ya, baik, siap-siap semua Al-Qur'annya di tangan masing-masing. Kita coba buka dulu lembaran lembaran Az-Zumar untuk membantu mensinergikan dengan Al-Hajjnya. Tapi juga nanti kita akan buka di lembaran ketiganya. Ya. Kan lembaran kedua udah dihafal, udah mulai dibaca-baca. Ar-Rumnya 16 sampai 27-nya belum ya? Apa-apa, pelan-pelan kita bahas aja, apa masalah. Saya akan sinergikan aja ketiga lembaran itu dengan Az-Zumar. Baik. Pertama, mari kita pahami memulai surat Az-Zumar ini ayat 2-nya dulu ya. Ayat 2-nya dibaca, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. ya, bahasan kita tentang Qurannya. Pertama, jadi Allah turunkan Quran ini dengan membawa kebenaran. Nah, kebenaran itu untuk siapa?
umat Islam atau untuk orang-orang yang beriman? Untuk siapa? Umat manusia. Untuk manusia. Manusia. Karena manusia ini adalah makhluknya Allah semua. Semua potensi menjadi hambanya Allah. Maka Allah turunkan Quran itu supaya kita kembali kepada kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan itu seperti apa sih? Maksudnya seperti ini. Coba ingat, kita beli AC baru, kita beli HP baru misalnya, beli kulkas yang baru, beli motor, beli mobil dan sebagainya. Ada nggak manual book? Ada. Terus kalau di manual book itu dikatakan 1000 km pertama ganti oli. Oh gitu ya. Oh, bisa bantu siapa? Putra saya Dery datang loh Pak. Mau masuk di bawah. Di bawah. Akses. Oh, di lantai berapa? Ah, Di bawah ya? ya mohon maaf. Ya oke. Patuh nggak kita dengan manual book itu? 1000 km pertama ganti oli. Patuh? Patuh. Kenapa kita patuh? Karena dibuat oleh ahlinya. Karena yang buat ahlinya bahwa ini untuk menyelamatkan, menjaga, memaintain ini barang supaya bagus, tahan lama, long life, gitu kan? Maka kita akan disiplin banget gitu. Bahkan sebelum 1000 km kita udah siap-siap. Kalau perlu masih 900 berapa, udah ganti aja, nanti 1000 nggak sempet. Betul? Masuk 5000 suruh ganti oli lagi, berikut ganti filter oli dan servis. Kita kerjakan ya? Kerjakan. Karena betul-betul supaya ini mobil tetap awet, terjaga. Ini mobil mahal harganya, ya kan? Barang ini mahal harganya, jadi harus dipatuhi. Kita percaya karena manual book itu yang buat adalah pencipta dari barang tersebut, dan kita bantu. Kan? Nah, ketika ada kerusakan apa, kita periksa ke service center, periksa terus perbaiki. Berapa uang gak masalah, yang penting barang ini baik. Terus kita tahu juga bahwa yang menciptakan diri kita ini adalah Allah. Allah yang maha menciptakan segala sesuatu. Nah jadi Allah tahu persis tentang diri kita karena Dia penciptanya, betul? Betul. Dia kasih manual book buat kita. Itulah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini sama dengan manual book motor, mobil tadi. Semua aturan-aturan di dalamnya itu untuk menyelamatkan kita lahir dan batin, dunia dan akhirat selamat. Jadi lebih luas lagi. Ya kan? Coba bayangkan, kita sayang banget tadi dengan motor, kita patuh betul, ganti oli dan sebagainya karena sayang dengan produknya. Masa kita nggak sayang dengan diri kita sendiri? Ada manual book tak diikuti, tak dipelajari, ya kan? Nggak dipatuhi. Itu perintah-perintah diabaikan. Ini yang kebanyakan. Insyaallah, dan saya yakin kita yang ada di dalam ruangan ini, ya ini kita lagi duduk di sini karena mau mempelajari manual book manusia, betul? Iya kan, kita mau pelajari. Ya, artinya alhamdulillah. Tapi ini yang perlu kita ingatkan pada teman-teman kita supaya kembali ke Al-Quran karena Allah sudah atur segala sesuatunya di sana untuk kita bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, begitu disiplinnya kita, ya, dalam kehidupan di dunia ini. Contoh tadi, ini mau ke Surabaya, tiket flight nomor sekian, pesawat sekian, sudah jelas. Bilanglah berangkatnya ini pukul 2 siang. Berarti check-in pukul berapa? Beragam. Katakanlah 1 jam sebelum penerbangan, itu yang paling lambat ya. Nah, jadi pukul 1 deh, gitu, itu udah lambat banget. Pukul 1 udah harus check-in.
Apakah kita akan berangkat dari rumah atau dari kantor pukul 1 kurang 10 begitu? Jam berapa kita mempersiapkan diri? Jam 12. Bahkan pukul 11 pun berangkat. Supaya apa? Supaya tidak terlambat check-in. Begitu udah check-in, tiba lega banget. Ya kan? Sekian jam kita mempersiapkan diri. Masuk ke dalam. Nunggu keberangkatan itu 1 jam lagi, nggak apa-apa. Yang penting bisa berangkat dengan pesawat itu. Pengumuman lagi, ini si Sri delay katanya. Sri delay 1 jam lagi, nggak apa-apa juga, sabar dulu, udah biasa, nggak komplain. Artinya waktu mau kita sediakan. Kenapa? Karena kita khawatir tidak berangkat terlambat, tiket hangus, betul? Ya. Begitu tiba waktu boarding, kita rela rame-rame bawa barang antri gitu. Ke bagian paling belakang nggak apa-apa, yang penting dapat naik. Karena harga tiketnya mahal, 2 juta. Bisa lewat, rugi 2 juta. Tapi pernahkah kita ingat ketika Rasulullah berkata bahwa sholat sunat fajar pagi itu, subuh itu nilainya Lebih baik dunia dan sih. gitu ya, bukan 2 juta ya. Nah, tapi nggak peduli kita, nggak apa-apa lewat, nggak bergegas kita dari rumah. Wih, subuh harus cepat berangkat atau bagaimana lah. Padahal nilainya jadi lebih besar dari dunia dan segala isinya. 2 juta dipalar-palarin. Nah, ini maksudnya Allah turunkan Al-Quran supaya kita kembali kepada kebenaran. Al-Quran ini adalah kata-kata, perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang paling baik. Karena perkataan Allah. Dan di dunia ini banyak sekali perkataan-perkataan tersebut, kitab-kitab maksudnya, banyak macam-macam. Terus yang mana yang kita pilih? Pasti Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang terbaik. Nah, jadi ketika Allah katakan di surat 2, di ayat 2 surat Az-Zumar ini, Allah turunkan Al-Quran ini agar kita kembali kepada kebenaran. Yuk, sekarang Quran itu tuh siapa? Untuk manusia. Kita buka dulu ayat 41. Ya, yang udah ketemu langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq. Faman ihtada ya faman ihtada falinafsihi wa ma dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Oke, artinya Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk manusia dengan membawa kebenaran. Siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. baik. Jadi apa isi Quran? Kebenaran. Petunjuk untuk manusia. Manusia. Isinya kebenaran. Artinya petunjuk untuk manusia itu isi dan itu benar semua sebagai petunjuk bagi manusia. Sekali lagi kita temukan hari ini, ternyata Quran bukan untuk umat Islam. Ya kan? Betul nggak? Ditulis oleh Allah, Al-Quran untuk manusia. Orang yang mengikuti Al-Quran itu disebut beragama Islam. Artinya asli. Apa itu? Taat, patuh, Islam, menyerahkan diri sama Allah. Muslim, orang yang berserah diri sama Allah.
Kan gitu ya. Nah, terus isinya petunjuk loh, petunjuk buat manusia. Nah, petunjuk ini Allah jelaskan di ayat 17. Ya, mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina tanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad. Artinya, dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Nah, tagut berarti Tuhan selain Allah. Nah, sampaikan berita gembira itu. Apa berita gembiranya? Di ayat 18, yaitu lanjut. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Mereka, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, tadi Quran semua petunjuk, kan gitu, untuk manusia. Tapi orang yang mendengar dan mengikuti perkataan yang paling baik itu tandanya orang itu yang dapat petunjuk. Perkataan yang paling baik dari sedemikian banyaknya perkataan-perkataan yang ada. Kitab-kitab yang begitu luar biasa banyaknya, tapi yang diikuti satu, yang di dalamnya ada isinya yaitu perkataan yang paling baik. Nah, apa perkataan yang paling baik? Lanjut ke ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani taqsya'irru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Nah, apa perkataan yang paling baik? Al-Quran. Al-Quran, ya Allah yang menyatakan. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik itu, yaitu Al-Quran, yang isinya serupa dan berulang-ulang. Jadi ada ayat banyak itu yang diulang-ulang oleh Allah, diulang-ulang terus, diulangi lagi. Ya, jadi ketika kita mempelajari Al-Quran sama, belajar lagi, loh ayat ini lagi yang dibahas, balik lagi ayat itu lagi yang bahas. Ada yang ngomong dengan siapa? Ustaz Faisal. Oh ya udah, paling ayatnya itu aja. Emang udah ada ayat yang baru kan? Saya mau tanya juga, mau berguru juga saya kan, ya kan? Oh paling ayatnya itu aja. Pertanyaannya sederhana. Kalau sudah ada ayat yang baru, ada Quran yang baru. Ya nggak ada lagi ayat yang lain. Ya cuma ini 6.000 sekian ayat, ya ini udah. Jadi yang dipelajari ya itu aja. Rasulullah aja butuh waktu 22 tahun untuk menguasai Quran. Kita baru 4 tahun, oh paling ayatnya itu aja. Nah, paham maksud saya? Ya kan? Dan jadi kalau dibilang ayatnya itu memang betul. Anda harus tahu ayatnya itu aja. Loh, kita udah tahu lama. Cuman itu aja, nggak ada lagi yang lain. Ya, nah sekarang jadi Allah ulang-ulang
Nah, maka di ayat-ayat dalam mempelajari Al-Quran Allah perintahkan ulangi. Banyak itu, ulangi. Nanti Allah akan berikan penjelasan, nanti Allah akan berikan kepahaman, Allah akan bantu dengan memudahkannya. Itu kan ayat semua itu. Disuruh ulangi lagi. Ya, dengan berulang-ulang. Nah, tetapi yang paling penting kita pahami di ayat 23 ini, ketika kita memahami Al-Quran sebagai perkataan yang paling baik, ternyata di Al-Quran itu petunjuk itu tadi dijelaskan tuh ada sinyal lain, ada tanda lain yang bisa kita rasakan. Yuk baca lagi terjemahannya. Lanjutannya. Ya, lanjut. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah ini sinyal nih. Orang-orang yang beriman pada Allah, ya kan? Nah, kita pindah ayat dulu untuk membuktikan ayat ini penjelasannya di mana nih? Kok bisa ada gemetar kulitnya, ini apa ya? Ya kita buka dulu, nanti pindah kembali lagi ya. Surat 8 ayat 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah ini dia, ya kan? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, gemetar hatinya sampai ke kulitnya, seluruh tubuhnya, begitu. Bukan hanya hati. Getaran itu memberikan suatu dampak pada fisik dari hati sampai ke seluruh tubuh, termasuk kulit. Ketika dalam hadis diceritakan, yang diceritakan itu adalah ayat-ayat tentang pedihnya azab Allah. Digemetar kulit itu. Seperti apa? Cerita pedihnya azab Allah yang membuat gemetar kulit kita. Surat 25 ayat 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'ul laha taqayyudan wa zafira. Ya. Artinya dulu. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Kan saya pernah cerita, orang-orang berdosa dan orang kafir digiring ke neraka. Si neraka tahu ini orang-orang berdosa dan orang kafir akan datang, akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka si neraka bereaksi. Apa reaksinya? Dia memperdengarkan suara gemuruhnya, saking geramnya, saking marahnya, mau menerkam orang-orang kafir dan orang-orang berdosa itu. Jadi belum nyampe aja si neraka udah menunjukkan reaksi seperti itu. Ya kan? Masih ingat? Saya pernah bahas ini kan? Kok nggak salah saya? Betul ya? Insya Allah saya nggak tahu pertemuan kapan. Nah, terus ketika sampai ke neraka itu di ayat berikutnya, dimasukkanlah dia kemana? Ke dalam suatu tempat neraka itu yang sempit, yang dia dibelenggu dan dibakar di sana. Demikian sakitnya sampai dia minta sama para malaikat Malik penjaga neraka, ngomong, Malik, bilang sama Tuhan, aku ini mati aja, tolong dibinasakan aja supaya gak ngerasa lagi sakitnya. Allah berfirman, jangan pernah mengharapkan satu kebinasaan pada hari ini.
tapi akan kamu temukan kebisaan yang berulang-ulang. Artinya apa? Kamu dibakar, hancur mati, kuciptakan kembali, utuh, bagus. Dibakar lagi, hancur, mati, kuhidupkan lagi, kuciptakan lagi kamu yang baru, utuh, dibakar lagi, dan terus menerus. Maka harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Coba lanjut ayat 13. Wa iza ulqu minha makanan dhayqa muqarranina da'au hunalika subura. Ya, dan terus. Artinya Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. nah, ini dijelaskan di ayat yang lain. Malik, ngomong dong sama Tuhanmu, kami ini mati aja. Karena mengharapkan mati aja, sakitnya bukan main. Penjelasan ini ada di surat 43 ayat 77 kalau nggak salah saya. Coba jauhkan. Kalau nggak 76 77. Baca 76 dulu lah supaya jangan salah. 43 76 coba. Langsung terjemahannya aja dulu. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya dirinya mereka Oke, sendiri. baik, lanjut 77 berarti. Ya. Langsung artinya Ustaz. Ya. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhan membunuh kami saja." Ia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Nah, itu. Minta Malik. Berikan sama Tuhan, kan mati aja, binasa aja. Tapi kata malaikat Malik, kamu tetap berada di situ. Dan beradanya bagaimana? Itu tadi, mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi. Matinya karena disiksa dan dibakar dalam tempat yang sempit tersebut. Jika telah mencapai iman, kembali ke surat 39 ayat 23, maka mendengar ayat-ayat seperti ini nih, mestinya gemetar. Hati gemetar sampai pada kulit. Mudah-mudahan Allah izinkan, ini kan masih pembahasan pertama ini. Semoga Allah izinkan di kajian ini nanti sampai Anda bisa merasakan itu nanti. Ya, tapi tidak kali ini. Setelah kajian selesai, makanya ruqyah dulu hati supaya ada berdampak. Ayat yang dibaca tuh berdampak, ya kan? Kalau saya udah langsung merinding ini, seluruh tubuh saya, seluruh tubuh nih. Kalau beneran nih, tuh lihat, bener nggak? Kelihatan nggak? Merinding banget saya nih, langsung. Artinya apa? Nyambung langsung dengan ayat itu yang punya energi demikian, nyambung ke Allahnya begitu. Jadi dengar tuh nyambung langsung itu. Ya, nanti ini ayat yang menunjukkan petunjuk itu datang seperti apa. Kita bisa rasakan. Nyambung sama Allah seperti apa? Bisa rasakan. Nah, ini satu, gemetar hatinya. Ya, lanjut terjemahan berikutnya. Terus kemudian Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Nah, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Tenang. Tadi kan takut gemetar, kulitnya gemetar, hatinya gemetar. Terus diceritakan tentang betapa rahmat Allah tidak terbatas, ampunan Allah sangat besar. Hati pun menjadi tenang karena mengingat Allah. Nah, ini dijelaskan sama Allah. Bukan surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya kan? Nah, kita kembali lagi surat 39 ayat 23, diulang lagi kalimat ini. Diulangi lagi kalimat terakhirnya tadi. Setelah gemetar kulit mereka, terus apa? Baca lagi. Ulang lagi baca kalimat yang dibaca. Gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu yang mengingat Allah. Kemudian menjadi tenang hati dan kulit mereka
di waktu mengingat Allah. Dijelaskan tadi, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka seluruh tubuh pun tenang. Kenapa hati yang tentram? Untuk apa? Nah, kita pindah lagi ya. Yuk surat 48 ayat 5, insyaallah. Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga. Ayat surat 48 ayat 5. Surat 4 berarti itu kelebihan 4. Huwallazi anzalas sakinah. Ada. Ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Nah, itu. Jadi dialah yang menurunkan, yang memasukkan ketenangan, rasa sakinah tadi fi qulubil mu'minin, bahasanya kayak gitu, langsung ke dalam hati orang-orang beriman. Tadi kan orang-orang beriman yang mengingat Allah, hati mereka menjadi tentram. Tentram, kenapa tentram? Karena Allah masukkan ketenangan itu ke dalam hati orang-orang beriman itu untuk apa? Untuk menambah iman yang telah ada di dalam dadanya. Nah, ini sinkron ke surat Al-Anfal tadi, surat 8 ayat 2. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah gemetar hatinya, dan dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Karena dimasukkan Allah, ditambahkan iman. Nyambung gak ini? Ya. Ini ayat-ayat, kalau udah nyambung, Anda mendengar ini, Anda menangis mestinya. Ini belum? Ya, menangis dan tergetar tuh seluruh tubuh. Benar? Ya, oke, kita lanjut. Semoga Allah kasih rahmat suatu hari. Agar kita tahu ada petunjuk itu untuk kita, ada hidayah itu datang, betul ada. Ya. Maksudnya gimana? Nah, kita buka lagi sebagai bukti penjelasan dari Allah. Ini kan kita bicara penjelasan Allah aja ya, tidak ada opini kita kan. Surat 19 ayat 58, coba lihat dahsyatnya Allah katakan seperti ini. Agak panjang, boleh kita baca terjemahannya aja ya, karena panjang ya. Ya cepat. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi hikmat oleh Allah. Ya. Yaitu para nabi dari keturunan Adam. Satu, ini udah pernah kita bahas yang lalu, tapi ini kita spesifik untuk case petunjuk. 2, terus. Dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Oke, 3. Dan dari keturunan Ibrahim, 4. Ismail. Dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Terus Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, ya. maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Nah itu dia. Maka saya katakan, kalau udah nyambung, hidayah juga masuk. Allah bilang ini, siapa itu yang dipilih? Wahadaina wajtabaina. Mereka yang diberi hidayah itu dipilih, wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatul rahmani. Ini ayat-ayat yang Rahman ini kalau dibacakan pada mereka, kharru sujada wa bukiya. Mereka menyukur, bersujud, menangis. Ya. Kok kita enggak ya? Ya berarti belum masuk. Ya. Apa dan bagaimana? Nah, nanti di ayat-ayat yang lain menjelaskan supaya kita dapat pahala yang terbaik apa ini, supaya bisa tercapai seperti ini juga kan, gitu kan? Ada petunjuknya, langkah-langkah berikutnya yang harus kita kerjakan. Ya, kita lanjut lagi. Oke, baik. Kita kembali lagi surat 39 ayat 23 tadi. Kita selesaikan. Dan menjadi tenang hati mereka karena mengingat Allah. Terus Itulah petunjuk Allah. nah, jelas kan? Itu petunjuk dari Allah. Maksudnya apa? Gemetar hatinya, itu petunjuk datang. Tenang hatinya, petunjuk datang. Lewat Al-Quran diberitahukan. Jadi kalau petunjuk sudah datang, akan terasa ini semua. Itulah petunjuk Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab Allah, pedihnya neraka, jahanam dan sebagainya, gemetar hatinya, gemetar sampai ke kulitnya, gemetar. Kemudian dibacakan besarnya ampunan rahmat Allah yang tidak terbatas, betapa Allah sangat sayang pada kita.
dan menerima setiap waktu taubat kita, dan kita ingat Allah dengan demikian, maka kata Allah, hati mereka menjadi tenang. Itulah petunjuk dari Allah. Nah, teman-teman, kita mulai ukur diri kita. Nah, jangan napasnya jangan panjang-panjang betul, Mas. Saya khawatir habis nanti kan, kepanjangan kan habis, nggak ada stoppage. Ya kan? Jadi kita cross check. Oh, kok saya belum bergetar? Kok saya belum nyambung ini? Ini pertama memang sampai dulu ayat, dijelaskan dulu. Nanti setelah sampai ayat ini masuk pemahaman, penghayatan dari diri, baru bereaksi. Tapi reaksi itu setelah apa? Biasa hukumnya, ada aksi, ada reaksi. Kita beraksi dulu. Beraksi mana? Sedekah, tahajud, doa, orang tua, kerabat, fakir miskin, yatim piatu, dikasih semua aksi yang harus kita lakukan. Ini jalan nggak? Atau 24 jam kita sibuk yang sejengkal ini punya kita aja? Cuma sejengkal ini. Sibuk 24 jam habis waktu cuma ngurus yang sejengkal ini. Tidak ada rahmatan lil alamin, tidak peduli dengan orang lain. Ya gimana mau gemeter? Tidak akan ada reaksi. Karena kan 3 itu. Ku anfusakum. Siapa ini? Ku anfusakum, berarti siapa? Diri kita. Wa ahlikum, siapa? Baru keluarga. Terus rahmatan lil alamin, siapa? Seluruh alam. Pertama ngurus diri sendiri dulu, betul. Terus kemudian keluarga kita. Tapi nggak pernah bisa kita tinggalkan. Kita ini bermanfaat untuk alam semesta ini. Bicara dengan alam semesta, nggak bicara sama manusia saja. Ya kan? Tapi bagaimana dengan semut? Bagaimana dengan kucing? Bagaimana dengan kecoa? Bagaimana dengan pepohonan? Semua. Karena memang Allah ciptakan kita untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, bukan linnas, tapi lil alam, alam semesta. Baru petunjuk datang. Atau kita boleh kali-kalian dan bagi-bagi. Kali-kali tambah kali dapat berapa? Dibagi berapa ya bagian tuh alam semesta? Yang ketahuan ya. Berbaginya, gitu kan? Atau nggak sempat berbagi? Nah ini yang harus kita paham. Baik, kita lanjut. Itulah petunjuk dari Allah. Lanjut lagi kalimatnya. Terus? Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disahkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Jadi dengan kitab itu, kitab apa? Al-Quran. Nah ini yang kita jelaskan semua Quran bukan? Dengan kitab Al-Quran ini Allah memberi petunjuk lewat kitab Quran. Apa petunjuknya? Kita buka lagi ya, surat 5 ayat 16. Ingat lagi, review. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Saya mau tanya, kitab apa? Al-Quran. Jelas Quran. Dengan kitab Quran Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya jalan keselamatan. Jadi kalau mau selamat dunia dan akhirat, jelas tuh Allah cuma kasih petunjuk lewat Quran. Tidak ada pilihan. Balik. Satu, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Terus lewat kitab ini apa lagi? Lanjut. Dan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dengan izin Allah, dalam keadaan kekafiran,
kemunafikan, kezaliman, kemungkaran dan sebagainya. Gelap gulita. Tapi kalau dia ikuti kitab Allah, maka dengan kitab itu, isi yang dia ikuti itu, Allah keluarkan dia ke jalan yang terang benderang dengan izin Allah. Dengan apa? Dengan kitab Al-Quran. dua, ya kan? Diberikan jalan keselamatan dunia dan akhirat, dikeluarkan dari kegelapan. Dua, dan terakhir tiga, Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Lewat apa? Al-Quran. Lewat Quran. Jadi pertanyaan saya, cukup nggak kita ihdinas siratal mustaqim? Tapi Quran nggak pelajari. Belum. Tidak cukup. Jadi setelah minta, aksinya apa? Pelajari Quran. Quran udah datang. Nih, Quran datang sudah. Masih ingat surat 10 ayat 57? Coba untuk mengingatkan aja. Surat 10 ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Saya tanya, udah datang belum? Telah. Ya. Hah? Sudah. Udah datang tuh. Allah udah bilang, manusia, ini udah datang nih. Pelajaran dari Tuhanmu. Apa itu pelajaran dari Tuhanmu? Apa? Lanjut. Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, menyembuhkan semua penyakit yang ada di dalam dada yang menghambat kita beragama dengan baik. Ya kan? Dan ini petunjuk kata Allah. Menjadi rahmat bagi siapa? Yang beriman. Kalau tidak beriman ya nggak dapat. Kalau begitu petunjuk tadi yang kata Allah dasarnya apa? Iman. Harus iman dulu dengan Al-Quran. Iman kepada Allah. Nah baru terasa petunjuk hidayah datang. Ya, nah ini kata Allah udah datang. Benar datang udah. Lagi kita bahas, lagi kita pelajari. Real ada kita baca. Dia datang. Ya, inilah petunjuk dari Allah. Terus bagi yang mendapat petunjuk itu tentu untuk dirinya sendiri. Ketika dia mengingkarinya sesat, maka dia akan merugikan dirinya sendiri. Bagaimana untung rugi ini? Coba buka surat 14. Dapat? Ayat 27. Pelan-pelan bacanya, pelan-pelan. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Cukup, segitu dulu. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Saya tanya, yang diteguhkan imannya siapa? Kalau begitu, kalau kita mau teguh iman, tunggu dulu Allah turunkan diteguhkan atau kita perlu beriman dulu? Beriman dulu. Nah ini dia. Jadi petunjuk itu datang tuh orang-orang yang beriman. Allah teguhkan itu, diberikan kekuatan iman setelah kita iman. Kalau kita iman dulu berarti apa aktivitas Islamnya? Jalan. Sholatnya, kan gitu kan? Kebaikannya semua jalan. Berarti iman melaksanakan itu. Nah baru Allah teguhkan, ditambah, dikuatkan. Demikian juga sebaliknya. Lanjut, baca lagi. Dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, kedua-duanya dapat ya. Oke, lanjut terus. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Cukup. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Memang takdirnya Allah jadikan dia sesatlah dia. Atau yang disesatkan tadi siapa? Berarti zalim lebih dulu atau sesat dulu? Nah, memang dia sudah zalim. Maka disesatkan sama Allah. Ini yang Allah maksudkan. Beruntung petunjuk itu datang untuk dirimu sendiri. Ketika kamu ingkar, merugikan dirimu. Kenapa? Sesat terus. Disesatkan Allah karena dia ingkar, Allah sesatkan. Saya ulang lagi. Dalam surat Asy-Syams surat 91 ya. Ya, ingat, hafalkan. Fa'alhamaha. Ya.
Jadi kami ilhamkan ke dalam dadamu, ke dalam hatimu itu sifat-sifat fujur, kekafiran, keingkaran, kan gitu kan? Semua fujur, tapi juga diberikan sifat-sifat takwa. Takwa dan ketakwaan, dua-dua ada. Di dalam diri kita dua-dua ada. Ada jahat, ada baik, gitu. Ada fujur, ada takwa. Nah, di ayat 9, siapa yang beruntung? Apa kata Allah? Yang mau mensucikan dirinya. Berarti apa? Dia menjaga dirinya. Berarti yang diambil ada sifat-sifat takwa. Rugi, siapa yang rugi? Yang mengotori dirinya. Berarti dia mengambil sifat-sifat fujur. Nah inilah dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Suci, beruntung. Wa qad khaba man khasar. Kotor, rugi. Nah, inilah Allah maksudkan. Dengan Quran ini Allah beri petunjuk itu untuk orang itu sendiri, pada dirinya sendiri, dan merugilah dia ketika dia mengingkarinya. Sesatlah dia tadi. Maksud sekarang. Nah, maka apa kata Allah? Yuk kita masuk ke lembaran 3. Beberapa ayat supaya kita paham nyambungnya ya. Lembaran 3 ayat-ayat ruqyah ini. Surat 32, ini lembaran 3 di surat 32 ya. Ayat 22. Ya. Surat 32 ayat 22. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Coba beri kepahaman apa yang Anda dapat dari ayat itu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah mendengar ayat-ayat Allah tapi dia berpaling? Gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Sudah tahu tapi menolak. Sudah tahu tapi tetap mengingkari. Nah, udah tahu tapi tetap mengingkari. Orang ini siapa namanya? Menurut ayat tadi siapa ini? Zalim. Bukan zalim aja. Siapakah yang lebih zalim? Aku tanya, ada nggak yang lebih zalim? Kan gitu kan? Apakah ada yang lebih zalim selain daripada orang yang telah mendengar ayat-ayat Allah tapi dia mengingkarinya? Artinya mereka yang telah mendengar ayat-ayat Allah, duduk di khutbah Jumat, dengar ayat Allah, betul nggak? Ikut ceramah, dengar ayat Allah, ada kajian, dengar ayat Allah, tapi dia berpaling, dia tinggalkan, dia tidak kerjakan. Kata Allah berdasarkan ayat, inilah manusia yang paling zalim, orang yang meninggalkan ayat Allah setelah dia mendengar. Coba ulang lagi baca terjemahannya. Dari awal, Ustaz. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Nah, jelas kan? Jelas nggak kalimatnya? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah mendengar ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling daripada? Siapakah yang lebih zalim daripada ini? Berarti orang ini adalah orang yang paling zalim di sisi Allah. Orang yang paling zalim itu sudah dengar ayat Allah tapi tidak mau mengikuti, tidak pernah mau mengerti. Artinya pendengarannya tertutup, mulutnya tidak mau bicara bertanya, hatinya pun tertutup. Tahu nggak orang ini Allah namakan apa di dunia? Kan tadi yang paling zalim. Di Quran Allah bilang ini orang yang seperti ini adalah makhluk bernyawa yang bergerak yang paling buruk di sisi Allah. Dia bernyawa dan dia bergerak, tapi ini kedudukannya paling buruk di sisi Allah karena dia peka dan bisu. Artinya tuli dan bisu. Bukan fisiknya telinga itu tuli, dengar tapi tak mendengar. Bukan bisu tak bisa bicara, tapi tak pernah mau bertanya, belajar.
Sudah pernah dapat nggak ayat ini? Sampai Allah katakan gitu, makhluk yang paling makhluk bergerak dan bernyawa yang paling buruk di sisi Allah ialah mereka yang tak pernah, mereka yang peka dan bisu, tidak pernah mau mengerti. Surat 8 ayat 22. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun. Coba di Quran yang lain bagaimana terjemahannya? Ada perbedaan sedikit? Coba baca. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran. Itu orang-orang yang tidak mengerti. Tidak mau mengerti. Nah, terus dijelaskan oleh Allah. Apakah dia tidak punya mata sehingga tidak melihat? Apakah dia tidak punya pendengaran sehingga tidak mendengar? Apakah dia tidak punya hati sehingga tidak merasa? Bukan, kata Allah. Bukan dia tidak melihat, bukan dia tidak mendengar, bukan. Tapi yang buta adalah Surat 22 ayat 46. Nah, masuk al-hadnya lagi kan? Nah, saya bilang itu perpaduan antara Az-Zumar al-Hadid dekat, terus saling menjelaskan, satu sama lain melingkar. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Ya. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Masalahnya di hatinya. Maka ketika dikatakan oleh Allah tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, tak bereaksi karena buta hatinya. Ya kan? Nah ini dia. Bukan dia tidak berjalan di muka bumi, dia berjalan, dia melihat. Artinya dia mendengar. Tapi bukan matanya yang buta, tapi hatinya. Kalau begitu kita mulai berangkat lagi dari hati nurani kita. Hati jasmani tempat berdiamnya banyak penyakit dan sebagainya. Yang keburukan-keburukan itu ada di hati jasmani, termasuk penyakit liver, hepatitis A, B, C, stadium 1, 2, 3 itu di hati jasmani. Tapi di hati nurani tempat bersemayam semua kebenaran, amanah, jujur, istiqomah, taat dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan ada di hati nurani. Tapi di hati jasmani bersemayam semua penyakit-penyakit kejahatan. Sekarang mau kita aktifkan yang mana? Jadi jangan hanya HP yang diaktifkan, yang di-upgrade, ya kan? Nah, software terus di-upgrade bagus. Hati ini di-upgrade. Ya kan? Kita makan terus cari yang enak, yang lezat, bayar berapa aja, nggak masalah. Tapi ada nggak asupan gizi, nutrisi yang baik untuk mengupgrade hati nurani? Padahal Allah bilang tadi, hanya dengan mengingatku hatimu menjadi tenang. Jadi zikrullah itu salah satu nutrisi yang perlu diberikan kepada hati. Ya. Nah, kalau hatinya sudah baik, nutrisinya cukup, spiritual nutrition, cukup nutrisi spiritualnya, maka dia akan bereaksi, baik nama Allah disebut maupun ayat-ayat Allah disampaikan. Dan ini menjadi kebalikan dari orang yang paling zalim tadi, makhluk yang bergerak bernyawa yang paling buruk, tapi justru menjadi hamba Allah
yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena pergerakan hati. Coba kita lihat dari ayat ini. Ya, kembali ulang surat 8 ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Apa action yang dilakukan? Lanjut ayat 3. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Setelah ada action kan, baru diangkat derajat. Jadi actionnya dulu, ya. Nah, baru Allah berikan derajat kemuliaan. Nah, jadi rangkaian ayat-ayat itu sekali lagi ini yang menggetarkan hati. Yang bergetar sebenarnya bukan hati itu, tapi iman kepada Allah. Rasa ingin kembali kepada kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, maka Allah katakan Quran ini diturunkan membawa kebenaran agar kamu kembali kepada kebenaran. Nah, Allah kasih ancaman. Kalau tadi Allah katakan tidak ada yang lebih zalim, siapakah yang lebih zalim? Berarti tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang telah mendengar ayat Allah tapi dia tidak mengikutinya, dia berpaling. Allah janji pasti dia azab. Terus ancamannya apa? Itu kan ayat 23 tuh. 22 tadi ya. Kita mundur satu ayat 32 ayat 21. Nah, itu ancaman Allah berikan. Supaya jangan kejadian. Ya, buka surat 32 ayat 21. Mulai masuk getaran hati. Ya kan? Allah kasih tahu nih. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah akan azab diturunkan di dunia, artinya waktu yang dekat, singkat dunia ini. Untuk apa? Agar jangan ketemu azab yang besar yang akbar di akhirat. Gak ada ampunan dan pertolongan lagi. Habis sudah. Maka diingatkan di dunia, ini ancaman pasti datang. Ya kan? Dijelaskan di ayat yang lain, Allah katakan ini ciri-ciri di mana nih orang yang berpaling dari ayat Allah, yang tidak mau mendengar, yang diberi azab itu supaya balik, enggak juga mempan, kira-kira begitu. Allah ingatkan, kasih tahu sama mereka, ini pendusta dan pendosa. Maksudnya, yaitu betul. Dibaca ayat Allah, dia dengar seolah dia tak mendengarnya, tak masuk ke dalam hatinya. Kasih tahu sama mereka, azab menanti mereka. Surat 45 ayat 7 dan 8. Wailun likulli affakin athim yasma'u ayatin lahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha
فبشره بعذاب أليم. Artinya, Ia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. beri kabar gembira, azab yang pedih menanti mereka. Dibawa kemana nih orang ini? Di ayat 10. Lanjutnya 10. Miwaraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya wa lahum 'adzabun 'adzim. Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan. Alangkah sia-sianya. Tidak akan berguna sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Semua tidak ada hitungan pahala, dihapus sama Allah. Kenapa nggak ditunggu sama neraka jahanam ini orang? Nggak ada amal ibadah yang dibawa. Kasihan banget ini. Ini termasuk orang-orang yang rugi besar. Datang ke akhirat tak membawa pahala apa-apa, karena tak ada yang diperhitungkan oleh Allah. Terus lanjut. Dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan mereka dari selain Allah. Nah, pernah kita bahas kan? Tidak menyembah Tuhan selain Allah, yang tak mampu membawa dan tak mampu membuat seekor lalat pun, betul? Ya kan, lagi kita hafal kan? Nah ini dia, karena Tuhan-Tuhan selain Allah itu juga tak mampu apapun membantu dan menolong mereka. Sia-sia semua. Apa kata Allah? Lanjut. Dan bagi mereka azab yang besar. Azab yang besar menanti mereka. Na'udzubillah. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di awal surat Az-Zumar tadi Allah bilang, ini Quran membawa kebenaran. Untuk apa? Kamu ikhlas nggak kepada Allah beribadah, agar kamu menyembahnya dengan mensucikan ibadah itu, ya kan? Menjaga kemurnian ketaatan itu. Jadi kita ibadah betul-betul hanya karena Allah, ikhlas. Jadi pembukaan di surat Az-Zumar tadi begitu. Nah, semua itu petunjuk melaksanakan itu di mana? Ya di Quran ini. Quran sebagai perkataan yang paling baik, yang berulang-ulang. Ya, saudara-saudara sekalian, maka sekarang supaya ada pengaruh yang positif, energi ilahiyah dari Quran turun kepada kita, selalu bacalah Quran sesuai petunjuk Allah. Surat 73 ayat 4. Baca seperti itu. Surat 73 ayat 4. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartil. Artinya, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. baik Arabnya maupun terjemahannya, bacalah perlahan-lahan dengan memperhatikan dan menghayati ayat-ayat itu, sambil menggunakan akal pikiran, memikirkan apa yang disampaikan. Apa yang kita baca itu yang menjadi firman Allah itu kita pikirkan. Nah, di sanalah kata Allah, aku beri pelajaran. Pelajaran itu filosofis, bukan pelajaran pengetahuan aja, tapi dampak daripada ayat itu terhadap diri kita, terhadap hati kita, itu pelajaran. Pelajaran yang sangat mahal. Surat 38 ayat 29.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi yang menggunakan akal pikiran, yang mau memperhatikan. Sebagian penafsir, sebagian penterjemah menerjemahkan ini bukan memperhatikan, tapi menghayati ayat ini. Ada kan sebagian kan? Nah, dengan menghayati ayat. Jadi Quran itu dibaca perlahan-lahan, kemudian hayati, perhatikan, hayati ayat itu, terus gunakan akal pikiran. Baru Allah beri pelajaran. Ya? Baik itu dibaca dalam bahasa Arabnya maupun dalam bahasa Indonesia. Ketika melakukan kajian dan memahami. Tapi ketika membaca Al-Quran sebagai bacaan ibadah, ya silakan baca murotal cepat boleh. Tapi ketika kita mau mengkajinya, untuk memahaminya, kita tidak bisa membaca cepat-cepat, harus perlahan dengan menghayati ayat-ayat tersebut. Baru Allah turunkan pelajaran. Ketika ada yang tidak mengerti pun, Allah katakan nanti aku beri penjelasan. Jadi akan ketemu dengan sesuatu, baik dengan seseorang, baik dengan berita mungkin, baik dengan alam, kita nggak ngerti. Tapi Allah menjelaskan dengan caranya Allah. Yang pasti apa yang kita cari akan kita butuhkan tentang ayat penjelasannya akan kita temukan. Nah ini ciri petunjuk datang, hidayah Allah beri, Allah guide yang luar biasa. Ya dalam setiap waktu, setiap detik kita bisa dapatkan penjelasan-penjelasan yang maksimal. Yang penting apa? Jangan tergesa-gesa untuk memahami Quran. Itu satu. Maka janji Allah akan dikumpulkan di dalam dada yang membuat kita pandai membacanya. Terus apa? Ikuti dan ulangi. Ikuti. Nanti ulangi, ikuti. Nah baru kata Allah, nanti aku yang beri penjelasannya. Jadi jangan khawatir ketika membaca sesuatu pada waktu itu saya nggak paham. Nggak apa-apa, tunggu aja waktunya. Akan ada waktunya supaya kita tetap minta sama Allah untuk memahami ayat. Allah akan turunkan penjelasan lewat siapa dan bagaimana, ini ghaib, kita nggak tahu. Tapi ada jalan. Ya, artinya saya memberikan penjelasan ini, Quran ini benar-benar Allah mudahkan bagi siapa yang mau belajar. Ya kita buka ayatnya sekarang. Surat 75 ayat 16 sampai 19. 16 sampai 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'zala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Wa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Summa inna alaina bayana. Artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. itu pertama. Jadi bacanya perlahan, menguasainya jangan tergesa-gesa. Aduh Pak, ini hafalannya belum selesai. Nggak apa-apa. Karena memang Allah katakan jangan tergesa-gesa. Ya, nanti Allah akan berikan. Masuk sendiri itu ayat dalam hati kita. Lanjut terus. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Itu dia terjawab. Jangan tergesa-gesa, tapi terus usahakan. Allah itu janji. Tanggungan kami artinya apa? Garansi dari Allah. Artinya apa? Allah bertanggung jawab, dijamin sama Allah. Kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Nah, setelah terkumpul di dada, Allah masukkan.
Itu kan ayat per ayat masuk, kita ulangi lagi, per ayat masuk, tersimpan di dada dan kita bisa membacanya. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Di ayat 18, lanjut. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Itu yang paling penting sekarang. Setelah paham, kerjakan. Ikuti ayat itu, ikuti. Ulangi lagi membacanya, ikuti. Kerjakan. Sampai pada tahap tadi, saya belum paham ini. Allah katakan di ayat 19. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ditanggung sama Allah, dijamin sama Allah. Pasti dijelaskan sama Allah. Hanya lewat apa, cara mana, tunggu aja, akan tiba waktunya. Nah, inilah makna daripada 4 ayat yang diulang-ulang oleh Allah dalam surat 54 ayat 17, 22, 32, 40. Ini maknanya. Buktinya, yuk kita buka surat 54 ayat 17, 22, 32, 40. Buka. 54 ayat 17 dulu. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kan bagi orang yang mau belajar dimudahkan, betul nggak? Bagi orang yang mau belajar, berarti apa? Dia sudah berusaha membacanya tidak tergesa-gesa. Dia berusaha mengulangi, membaca, mengulangi, menghafalnya, mencoba terus sampai waktunya Allah masukkan ke dalam dadanya, dikumpulkan oleh Allah dan membuat dia bisa pandai membacanya dan dia ikuti itu. Maka Allah berikan penjelasan-penjelasan yang lebih luas. Saudara-saudara yang tercinta semuanya, kalau Anda mau dapatkan bukti ini, satu ayat pegang, ayat mana aja, pelajari dengan baik, satu ayat aja. Terus pelajari ayat itu, pahami, hafal, baca, pahami, hafal. Terus banyak lagi membaca, dapatkan lagi. Benar-benar akan dapat pemahaman, wawasannya makin luas. Satu ayat itu tidak terbatas dan kita nggak tahu mentoknya di mana. Sepanjang kita mau pelajari terus berkembang. Unik sekali. Tapi bagi siapa yang mau mempelajari? Coba di ayat 20 Sama persis Ustaz. sama persis. 32 sama 40 sama, baca 40 yang terakhir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau pelajaran? Kalau gitu tidak ada kesulitan dalam belajar, karena Allah sendiri yang memudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Cuma Allah tanya, fahal min mudzakir, yang mau belajar siapa? Mesti Allah kasih kemudahan. Tidak ada kesulitan dalam Quran. Dan Quran ini sangat dahsyat. Nah, kita acuannya sebagaimana dulu turun ke Rasulullah, berangsur-angsur, bertahap demi tahapan, bagian demi bagian, tidak serba turun 1000 ayat, enggak, pelan-pelan, butuh 22 tahun. Nah, dalam mempelajarinya pun kita sekarang pun begitu, pelan-pelan aja, pelan-pelan, berangsur-angsur. Kita menyampaikannya pun perintahnya dengan perlahan-lahan, bagian demi bagian. Surat 17 ayat 206 insyaallah. Ya. Atau 206? 17 enggak sama. 105 atau 106, maaf, kok kelebihan. 105 atau 106, maaf. 105 ya. 105 ya? Apa itu? Saya bacakan dulu. Ya. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Ah, Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. ya. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Baik, lanjut 106. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia. Terus? Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ya udah sama. Kan kita pelajari gitu. Sudah berapa banyak pertemuan kita kan, bagian demi bagian. Tapi rasanya masih sedikit banget yang kita pelajari. Padahal sudah cukup banyak ayat yang kita buka. Benar tidak? Ya. Kalau dilihat catatan, saya nggak tahu udah berapa ratus ayat itu. Ya. Dari kumpulkan begitu rupa.
terus ayat demi ayat, terus ayat demi ayat, berangsur-angsur. Nah, jadi ketika mempelajari Al-Quran begitu juga, sama lah. Nah, tujuannya agar kita memahami Al-Quran, memahaminya. Mulai diciptakannya, tujuannya agar kita paham, sampai diturunkan agar kita paham juga. Surat 43 ayat 3. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, kami jadikan, Arabnya apa ya? Waja'alna, ya. Ya kan? Kami jadikan, kami ciptakan Quran Arabiyya la'allakum ta'qilun. ya kan? Agar kamu paham, kami jadikan, dibuat. Nah, tapi ketika di surah 12 ayat 2 apa kata Allah? Surah 12 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Wa anzalna kan? Wa anzalna. Nah, kami turunkan. Jadi diciptakan, tujuannya supaya kita paham, sampai diturunkan supaya kita paham, supaya kamu mengerti. Oke, ayo sekarang kita lanjut. Nah, saudara-saudara sekalian, begitulah adanya Quran. Tidak ada kesulitan, mudah dikerjakan. Terus kemudian kita tahu Quran ini untuk menjadi peringatan alam semesta. Tolong diingat, ini ada 2 ayat, hanya 2 ayat yang mengatakan di Quran bahwa Quran ini adalah mengurus peringatan untuk alam semesta, bukan untuk satu makhluk manusia aja, tapi untuk seluruh alam. Ya, 2 ayat. Surat 38 ayat 87 dan surat 81 ayat 27. Tolong diingat ya. Buka pertama dulu 38 ayat 87. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Nah, dan Quran ini untuk semesta alam, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk semesta alam. Ya, terus surat 81 ayat 27. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Bagi semesta alam. Oke? Terus mudah dipelajari. Allah yang mudahkan, ya. Nah, apa kata Allah untuk Nabi Muhammad tentang Quran, dan ini juga untuk kita. Yuk kita kembali lagi ke surat 32, surat As-Sajdah ayat 20. Tadi ayat berapa ya? Tadi 22, 23 udah ya? Sekarang 24 ya? 23 ya? Apa 23? 23 saya bacakan dulu. Betul. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, Betul. Terus. Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu menerima Al-Quran itu. Nah, terus? Dan kami jadikan Alkitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Tuh, ya kan? Jangan ragu, Muhammad. Jangan ragu-ragu. Kepada Nabi Musa sudah diturunkan Taurat. Nah, Quran untuk Nabi Muhammad. Muhammad jangan ragu-ragu untuk menerima Quran itu. Musa menerima Taurat hanya untuk Bani Israel. Quran untuk alam semesta. Beda nggak grade-nya kita? Beda banget. Ya, jadi betapa kita benar-benar dimuliakan oleh Allah sebagai umat akhir zaman dengan Nabi Muhammad SAW. Allah beri kita Quran, Quran yang menjadi peringatan bagi semesta alam, berarti mengurus alam semesta, ada di Al-Quran ini. Padahal kebayang nggak kita berapa besar dan luasnya alam semesta yang tak terbatas ini, kemudian kita di bumi yang hanya sebutir debu. Di dalam bumi itu ada kita, tapi Allah percayakan Quran ini pada kita, manusia. Ya, coba berarti alangkah besarnya rahmat yang Allah berikan pada kita itu. Begitulah Allah memuliakan kita. Hanya kita menyadarinya enggak? Ya, kita menyadarinya. Maksudnya sebagai hambanya Allah yang sudah dikasih anugerah karunia yang dahsyat. Oh ya, Quran ini kata Allah anugerah dan karunia yang sangat berharga kata Allah. Dari apapun yang kamu kumpulkan. Masih ingat nggak? Ayat ini mesti udah pernah saya baca. Masih ingat? Ada yang ingat?
Kata Allah, di Quran ini nggak ada yang lebih berharga daripada Al-Quran. Dan ini anugerah dan karunia Allah yang paling baik. Maka sambut dengan gembira, kata Allah. Ada kajian Quran, Quran sudah datang, sambut dengan gembira. Karena ini tidak lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Quran ini lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Apa yang kamu kumpulkan tidak ada artinya apa-apa. Tadi surat 10 ayat 57 Quran itu sudah datang, betul? Tadi ya 10 57 Quran sudah datang. Nah sekarang di 58-nya coba buka. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Itulah Quran tadi yang di ayat 57-nya Allah sampaikan, di Quran sudah datang. Nah, inilah karunia dan rahmat Allah. Dan ini lebih baik dari apapun yang kamu kumpulkan. Nah, kita udah tahu, kita udah datang Qurannya, kita pelajari tata cara semua, dan ternyata kita yang dipilih oleh Allah, diberikan rahmat untuk mengemban ini adalah makhluk yang betul-betul dimuliakan Allah. Hanya kita perlu menyadari ini. Yang ini kita perlu sadari. Nah, betapa hebatnya Allah memberikan kita satu kedudukan yang mulia, di mana di akhirat nanti kita diberi kuasa untuk bersaksi terhadap segenap manusia, menjadi saksi mana yang muslim, mana yang kafir. Masih ingat ayat itu? Hah? Lupa? Masa sih? Saya nggak percaya Anda lupa. Cuma nggak nyambung aja. Coba saya baca ayatnya, pasti. Oh itu tah. Dengar ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kok bisa nyambung? Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Nah, ini dia ayatnya. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Tuh. Ingat sekarang. Berarti ayatnya tidak dihayati, cuma baru pada tahap dihafal saja. Jadi belum turun petunjuk, karena makna belum didapat, maka dia tidak menggetarkan hati. Ya, tadi baru kita baca. Nah inilah dia, diberi kesempatan, dimuliakan oleh Allah, menjadi saksi untuk seluruh manusia. Subhanallah. Dan kemudian Allah menjadi sungguh-sungguh menjadi penolong bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah supaya muslim yang benar tadi. Nah jadi luar biasa. Artinya sampai di akhirat luar biasa kedudukan kita. Dan bagi penghafal Quran, Rasulullah jelaskan, ketika dia sudah masuk ke surga, suruh masuk diantar oleh para malaikat, dia jalan. Terus kata malaikat, baca terus Qurannya. Terus jalan, terus baca Quran, terus jalan. Maksudnya naik terus tingkatnya lebih tinggi. Baca terus. Berapa banyak kamu hafal? Terus naik lagi. Terus naik terus baca terus. Makin banyak hafalan, makin tinggi kedudukan kemuliaan di surga. Masa juz 30 aja mati? Nanti udah berhenti kita di jalan. Oke, kita galakkan sama-sama. Tapi saya share, ada ujian bagi saya juga, ujian kita. Karena kan ada ayat, kami menciptakan sebagian kamu menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Masih ingat? Waja'alna ba'dakum li ba'd. Din fit. Nah, gitu ya. Benar ya? Coba buka ayatnya supaya benar ada ayat itu. Surat Furqan surat 25 ayat 20.
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة atasbiruna wa kana rabbuka basira. Ya, artinya dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Ya. Dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Oke, baik. Teman-teman semuanya, seandainya saya menyampaikan kajian Quran ini, semua ayat ya saya baca aja, terus terjemahannya saya jelasin, Anda dengar ya ala ceramah, ya kan? Saya tanya, beda nggak ketika itu ayat itu Anda baca, baik Arabnya, Anda baca terjemahannya, saya membantu memberikan penjelasan, beda nggak dengan saya? Ya pokoknya saya bacain, semua saya jelasin, dengar, selesai, assalamualaikum, tutup pertemuan. Beda nggak? Beda, Ustaz. Anda tahu nggak kejadian di Lampung? Ini ujian bagi saya. Ada satu majelis, memang majelis itu pertemuannya banyak. Sekali pertemuan itu di atas 100 orang. Saya masuk salah satu pengajar tetap lah di sana, ya, yang tiap bulan. Terus kemudian nama saya di cross keluar dari daftar mengajar. Sebabnya sederhana, gara-gara saya suruh-suruh baca Quran. Coba, luar biasa nggak? Gara-gara baca Pak, terjemahnya baca Pak. Itu rupanya ada yang saya minta baca itu tak bisa baca Arabnya dan salah, malu dia orang berpengaruh di situ. Akhirnya sekarang dicoret nama saya, diberitahukan. Ya udah, bagi saya nanti ya Allah lagi nggak izinkan Quran disampaikan lagi di sana, wallahu a'lam. Tapi ujian bagi saya untuk lebih berhati-hati di tempat yang lain gitu ya. Tahu nggak bahasa yang sampai kepada saya luar biasa. Kita kan udah bayar, udah siapkan semuanya. Masa kita harus baca-baca lagi? Dan itu dua kelompok di situ, dua-dua saya cross. Kaum bapak, kajian kaum ibu juga. Sudah 5 tahun saya di sana. Endingnya sekarang begitu petani. Mulai bulan ini saya tidak masuk. Di bulan puasa pun tak dimasukkan. Ya saya cerita aja, artinya bahwa ada yang begitu. Nah inilah ketika syaitan itu masuk, luar biasa, berhasil. Karena Quran ini kan jalan yang lurus, yang tidak suka. Sampai begitu. Ya, luar biasa ini. Ya ujian, nggak apa-apa. Ya, senjata aja kan. Nah teman-teman sekalian, yuk. Artinya inilah Al-Quran yang dari hari ke hari, yuk kita belajar sama-sama. Sampai Allah aja bilang, berarti kan bisa jadi dalam Nabi Muhammad ada keraguan juga kan? Maka Allah kata, Muhammad jangan ragu-ragu. Benar gak? Nah, karena mungkin beratnya beliau ditolak di sana sini, dicaci maki. Nah, Allah katakan sungguh-sungguh. Dan kalimat seperti ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain pun yang menerima kitab pun begitu juga. Contoh Nabi yang lain satu ya. Coba buka surat 19. Surat 19 dan saya nggak ingat ayatnya, sudah saya ingat dulu ini ayat 10 coba surat ayat 11. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sabiyya. Berapa itu? 12 ya? Oh ya, ayat. Coba baca artinya. Ayah ya. Ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Nah, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak.
Jadi nabi yang lain pun itu sungguh-sungguh ambil. Jadi hampir semua bukan manusia biasa saja, para nabi pun ketika di awal seperti tidak percaya ketika ayat-ayat Allah turun pada mereka. Ya. Bahkan Nabi Musa sampai mau ketemu lagi. Ceritanya begitu ya. Oke. Nah, saudara sekalian, inilah Al-Quran. Ya, yuk kita berlomba-lomba mengkajinya, membacanya, dan menghafalnya. Karena semua punya makna. Menghafal punya makna menentukan tinggi rendahnya surga yang kita dapatkan. Di surga yang sama, tapi ada kedudukan-kedudukan tingkatan-tingkatan yang Allah berikan kemuliaan di sana. Ya kan? Terus kita mengkajinya, mentadaburinya, membuat kita semakin memahami alam semesta dan bersambungnya dari kita sama Allah silaturahmi. Yuk kita baca, kita pelajari terus menerus. Ya, ini pembukaan sebagai pemahaman daripada Az-Zumar. Tapi Anda lihat ada hubungannya ke Al-Hajj, betul? Dan juga ada hubungannya ke lembaran ketiga yang akan kita hafal, itu As-Sajdah ayat 19 sampai selesai 30. Jadi 3 lembar itu surah 22 ayat 73 sampai 78. Kemudian Ar-Rum, ya kan? Mulai ayat 16 sampai ayat 27 sempurnanya. Walaupun 24 cukup, tapi sempurnakan aja ke 27. Terus baru lembar ketiga surat As-Sajdah ayat 19 sampai dengan 30. Coba ini benar-benar tahap demi tahap yang paham. Ya kan, sambil kita berjalan nanti kajian lagi ke depan. Az-Zumar tetap saya lanjut, tapi lebih banyak lagi nanti saya padukan dengan Al-Hajj-nya, ya. Lebih banyak lagi kita lihat sinkronnya lebih kuat lagi sambil kita menghafal terus. Jadi udah bagus, sudah 5 ayat, tinggal 1 ayat terakhir. Panjang, yang gak panjang. Saya bilang gak panjang kenapa? Karena ayat itu sudah banyak di ayat-ayat sebelumnya. Dan kalimatnya juga kalimat sederhana. Ya cobalah pelajari, sederhana, mudah. Tidak ada kata-kata yang rumit di dalam ayat 78 surat Al-Hajj. Walaupun panjang. Kenapa? Sebagian Anda udah hafal. Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah. Tahu kan? Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah seperempat di akhir. Masa kalimat ini kan bukan kalimat baru kan? Benar nggak? Jujur ini, kan sudah tahu kan? Berarti mudah dong menghafalnya, ya kan? Nah yang di depan juga mudah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Udah sering dengar ini. Nah baru di tengahnya agak mungkin baru sebagian, tapi masih nyelip kalimat millata abikum Ibrahim. Udah dengar juga kan? Kalimat millata kan udah sering kan? Millata Ibrahim. Udah sering. Abi, orang tuamu, bapakmu. Millata abikum. Ikuti itu orang tuamu, bapakmu, Ibrahim. Jadi tidak ada kata-kata yang baru. Maksud saya di situ justru mestinya paling cepat kita menghafal. Kenapa? Karena hanya beberapa kata aja yang perlu. Tapi lainnya kita udah sering dengar, akan mudah. Insya Allah. Jadi ke depan nanti kita ulang lagi. Saya butuh nggak apa-apa, walaupun 1 orang aja udah. Saya yakin kita mandiri lah semuanya ya. Terus mengulang lagi, tinggal lanjut. Berarti saya akan minta hafalan Ar-Rum ayat 16 sampai ayat 27. Ya. Ayat 16 sampai ayat 27. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil azabi muhdarun. Mulai dari situ ya, 16 sampai insyaallah saya. Kalau memang Anda bersungguh-sungguh mau mengerjakannya, Allah sudah bilang, aku mudahkan. Harus diimani itu. Aku mudahkan kau. Walaqad yassarnal Quran. Aku mudahkan Quran. Cuma orang tanya, yang mau belajar siapa? Ya terus belajar terus. Di waktu senggang terus belajar terus. Ya bagus kan? Udah pernah kita cerita di sini apa? Kelas tahsin udah jalan terus kan? Tahsin tilawah ya.
Jadi sambil hafalan itu sambil minta ustadznya diperbaiki makhrajal huruf kita, gitu kan, tajwidnya, gitu semuanya pelan-pelan. Insyaallah. Ya baik, sebelum kita akhiri, any question? Mungkin ada ya. Saya tahu udah gerak betul menanya dari tadi. Saya tahu benar geraknya gitu. Ya, iya Ustaz. Tadi ulang-ulang kita tahu bahwasanya yang takwa beriman itu adalah yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, begitu Ustaz. Yang mengkritik saya ini mendirikan sholat. Ini apakah sebatas sholat saja atau semuanya termasuk mengimplementasikan apa yang kita baca dalam sholat? Janji-janji kita kepada Allah dalam sholat itu harus diimplementasikan gitu Ustaz. Pertama bahasanya dulu, mendirikan sholat. Beda nggak dengan melaksanakan sholat? Beda. Ada nggak dua kalimat itu di sana? Di terjemahan? Dua-dua ada ya? Ada saatnya mendirikan, ada saatnya melaksanakan, betul? Ini saya tidak serius dulu. Iya. Yang diam jangan nggak pernah baca terjemahan apa? Ya kan? Ketika mendirikan itu dari sesuatu yang tidak ada jadi ada. Mendirikan, membangun, mendirikan, menegakkan, kan gitu. Kalau melaksanakan berarti sudah ada belum sebelumnya? Sudah. Nah itu bedanya. Jadi ketika mendirikan itu pertama yang kita apa? Mendirikan sholat kita dirikan. Artinya dari tidak ada jamaah kita jadikan ada jamaah. Dari tidak ada yang sholat jadikan ada yang sholat. Itu mendirikan. Perjuangannya, jihadnya luar biasa. Nah, terus apakah ketika bicara sholat hanya sekedar mendirikan saja sudah selesai? Ya tidak. Pertama memang di mendirikannya itu benar nggak, beres nggak? Misalnya tadi saya dengar tuh ketika sholat tadi masih ada yang rukuk. Samiallahu liman hamidah, kan kata imam. Dia pun bangun masih Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tidak. Ketika bangun rukuk, imam ngomong Samiallahu liman hamidah, kita langsung menjawab Rabbana. Samiallahu liman hamidah tidak dibaca lagi. Saya nggak tahu siapa, cuman kan dengar aja. Orang masifan aja di sebelah saya nggak tahu. Ya kami sama-sama nggak tahu, beliau juga nggak tahu saya kan. Cuma karena saya dengar suara telepon beliau bunyi ngeng gitu kan. Oh ada masifan di sini. Kami pun saling salaman karena sama-sama tidak tahu. Tapi tidak ada masalah, kita masih aman aja. Ya jadi gitu. Jadi mendirikan sholat, pelaksanaan sholatnya pun harus diperbaiki dulu, supaya tidak ada hal-hal yang membuat sholat itu tidak sempurna dan kita tidak dapatkan maksimal pahala, atau bahkan sholat yang ditolak oleh Allah, yang ditolak. Nah ini harus dipelajari di mendirikan. Nah ketika sudah mendirikan, apakah selesai sampai di sana? Ada perintah lain kata Allah setelah kamu ruku dan sujud. Apa tadi? Udah dihafal tuh ayat 77. Iya, dan terus apa? Berbuat ayat 77 surah Al-Hajj. Nah tuh kan penghayatannya kurang. Aduh. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, arka'u, rukuk, wasjudu, dan sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabbmu. Terus waf'alul khaira, dan berbuat baiklah, baru la'allakum tuflihun. Berarti kalau tidak ada waf'alul khaira, tidak ada berbuat baik, bisa sampai la'allakum tuflihun? Jelasnya. Rukuk, sujud, tidak berbuat baik, langsung beruntung? Tidak, beruntungnya kuncinya ada di berbuat baik. Ini aplikasi output daripada rukuk dan sujud sholat. Jadi mendirikan sholat harus berbuah hasil. Hasilnya apa? Berbuat baik. Nah, berapa besar hasilnya? Nah inilah untung ruginya kan, kelihatannya di la'allakum tuflihun. Jadi sholat itu memang
wajib secara pribadi untuk diri kita, tapi buah daripada sholat harus diimplementasikan. Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk siapa? Orang lain. Hah? Orang lain. Ya saya tanya dulu, jawabnya ragu-ragu. Saya udah pernah ayatnya pernah diberikan ini. Nah, buka lagi ayatnya untuk mengingatkan. Woi, ini kalau begini bisa jam 12 selesainya ini. Wah, surat 50 tapi tidak, surat 50 ayat 17-18. Surat 50 ayat 17-18. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Nah, udah terjawab sampai situ kan? Itu ayat 17 ya? Ayat 17 nya udah selesai. Ya kan, yang mencatat semuanya. Jadi, Assalamualaikum pertama itu siapa? Dan yang kedua itu siapa? Oke. Tetapi secara filosofi arti lainnya apa? Lihatlah kanan dan kiri. Setelah sholat, lihat ke kanan kiri, lihat tetangga dekat, kerabat. Makanya sholat itu selalu digandeng perintahnya dengan apa? Nah, zakat atau sedekah. Nah, ini apa? Berhubungan dengan orang lain. Nah, itu berbuat baik semua. Ya kan? Berbuat baik. Nah, tinggal kita. Ya. Bagaimana kita menegakkan itu semua. Insyaallah. Cukup? Cukup, Ustaz. Ada lagi? Ya. Bagaimana cara kita untuk meruqyah hati? Hafal dulu ayatnya. 3 halaman itu. Nanti kuncinya di mana? Kan di halaman keempat saya bilang kan. Lah Anda kalau belum hafal, belum memahami, minta bagaimana caranya, saya nggak bisa jelasin. Tapi ketika kita sudah menghafal sama-sama, nanti kita buka lembaran keempat. Kita lihat, oh subhanallah. Hasil akhir daripada meruqyah hati ini, hasil akhir sampai kita bisa dapat apa ya? Nah, supaya Anda termotivasi, saya buka 2 ayat terakhir. Ya. Bagaimana maksimal daripada kalau ini sudah bersih, hubungan sama Allah itu seperti apa? Coba buka surat 51. Karena lembaran keempat penentunya itu di surat 51 ini, ayat 1 sampai ayat 23. Jadi kita buka yang akhirnya 22 dan 23. Coba. Supaya termotivasi mau menghafal ya. 51 ayat 22 dulu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, di langit berarti dengan siapa? Udah. Pada Allah ya. Di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Betul. Terus 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Maksudnya? Maksud? Apa yang kamu ucapkan itulah yang persis akan terjadi. Bayangkan, ya Allah, ya Allah. Tolong ini ya Allah. Lihat, jadi. Nah, jangan manja, nak jatuh nanti. Hah? Manja juga udah jatuh. Nah, tuh kan mama udah ngomong. Jadi ucapan itu doa ini dia akan terjadi persis seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, mulai banyak yang narik nafas panjang. Saya nggak tahu apa lega atau apa gitu ya. Hah? Ya kan? Tuh coba. Ini serem nggak ini ayat nih? Gak main-main dong. Ya. Nah, tapi jadi pengen nggak seperti itu? Nah udah,
rukyah dulu hati kita. Nanti akan terasa dalam kehidupan sehari-hari banyak hal. Semoga Allah jaga hati saya, bukan untuk ujub dan dia. Kadang-kadang saya baru menyebut di hati aja, baru menyebut, ya Allah maunya begini ya. Datang, beneran. Yang ringan ya. Satu hari karena suatu kesibukan begitu rupa, saya bersama istri dalam kesibukan yang terpisah, saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu, sampai rumah tuh di perjalanan tadi pengennya makan sayur singkong santan. Pengen banget ya sayur singkong santan. pengen gitu. Sampai ke rumah makan siang, kalau makan siang ada sayur singkong santan enak bener ini. Baru mengucap itu, beberapa menit kemudian istri pulang bawa bungkusan. Bang, ini ada sayur singkong santan. Kan soal kecil kan? Soal kecil. Terus dalam suatu dakwah perjalanan pulang itu hari itu penat banget, malam penat kan. Aduh, capek banget rasanya kalau ada yang ngurut ya. Enak betul. Di rumah udah ditunggu oleh seorang teman tunanetra. Coba. Nanti banyak hal-hal kejadian kecil-kecil terjadi. Kita tahu apa yang kita ucapkan persis seperti itu. Tapi jangan ngomong sama orang deh, bangkrut kamu. Jangan. Allah nggak suruh ini tuh kejahatan. Allah berikan itu kebaikan, itu kemuliaan. Ya, insya Allah. Baik. Tinggal kita sama doa ya, Ibu, Mbak, siapa tadi? Saya nggak tahu tuh yang nanya siapa. Tolong 3 lembaran ini dihafal dulu, nanti sampai kajiannya selesai. Kan? Di kajian ini baru masuk lembaran 3 kan baru berapa halaman, baru berapa ayat. Kita tuntaskan semua kan? Arum udah saya jelaskan yang malu ya? Udah kan? Udah belum? Lali mana? Atau memang saya yang belum? Ya udah diulangi. Tiga halaman ini harus tuntas. Saya akan ulang-ulang terus, ya kan? Dan khusus Al-Hajj memang ada partnernya di surat 39. Kita kaji terus, akan bersinergi bagus. Nah kalau itu sudah dapat, nanti di lembar keempat itu surat 51 tadi sampai ayat 23 puncaknya itu. Nah ini banyak tips-tips yang hebat yang kita dapat di sana untuk pelaksanaan 3. Nah nanti akan terasa karena cirinya nggak usah dibuka tapi dipelajari di rumah sendiri. Kalau memang sudah ini udah bersih, akan berjalanlah apa yang ada di surat 16 ayat 30. Berjalan dengan sendirinya. Semua setiap waktu terus berjalan. Terus surat 16 ayat 30. Ya. Baik, cukup saya rasa. Ustaz nanya. Oh, masih ada lagi. Saya mah senang aja. Yang penting teman-teman gitu. Ustaz, dalam kita berupaya memurnikan hati kita supaya beribadah semata-mata karena Allah, supaya kita diterima oleh Allah ibadah kita kan. Ini kan yang saya rasakan sulit Pak Ustadz. Selalu saja ada faktor unsur lainnya Pak Ustadz. Unsur manusianya itu yang sulit dihindari Pak Ustadz. Ada beberapa hal yang unsur itu tidak dapat dihilangkan. Saya ambil contoh yang simpel Pak Ustadz. Saya sholat berjamaah, terus ada yang gatel di paha saya. Saya lagi gatel. Ya misalkan gitu ya. Saya tahan. Lama nggak tahan saking gatelnya. Sehingga saya ngegaruknya nunggu waktu rukuk sehingga orang nggak ada yang ngelihat. Nah itu apakah ada unsur bahwa berarti Anda unsur manusia, penilaian manusia yang di situ gitu. Misalkan gitu Pak Ustadz. Atau contoh lain gini, saya pergi ke masjid, kita kan disunahkan pakai pakaian yang bagus, ya kan. Kemudian kalau ditanya, kamu kenapa pakai pakaian bagus? Ya karena Allah suka dengan yang bagus, yang rapi ketika kita datang ke rumah Allah gitu ya. Kemudian suatu saat pakaian yang saya udah pakai itu tiba-tiba ada yang robek gitu. Saya tahu itu, pasti saya ganti kan. Nah, pasti di situ ada unsur nggak cuma karena Allah. Kenapa kamu ganti yang robek? Ya kan malu dilihat orang. Masa mau
baju robek dilihat orang gitu kan di jamaah di masjid, kan berarti ada unsur penilaian manusia juga itu. Apakah itu menyebabkan kita jatuh pada kategori tidak semata-mata karena Allah, Pak Ustaz? Pandangan sesama manusia nggak akan pernah bisa kita hindari, itu pasti terjadi. Tetapi ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillah, hanya karena Allah. Semua itu yang menjadi dasar. Jadi soal pakaian, ya kan malu dipandang manusia, lumrah sekali. Terus ini gatel, nunggu pas ruku, ya nggak mesti juga. Ketika memang rasa gatel ada, tetap diizinkan untuk menggaruk. Tapi bukan terus menerus tidak berhenti, kan sekedar untuk menghilangkan rasa gatal karena mengganggu konsentrasi. Tetapi memang kalau kita mau lihat dan kita mau belajar, kita sholatnya ini gatal sih, pindah nanti kemana ya, terus pindah, bener gak? Itu memang syaitan. Makanya ketika gatal, kalau mampu kita menahan, hilang semua, nggak gatal lagi, total. Nah, terus bagaimana solusinya? Gak apa-apa. Ketika kita garuk juga itu untuk menghilangkan rasa gatal karena Allah. Mohon perlindungan ada Allah. Sudah. Ya kan? Kita mengganti pakaian supaya gak kelihatan sobeknya karena Allah, mencari ridhanya Allah. Ya Allah, ridhai hamba mengganti pakaian ini agar hamba tidak malu dengan teman orang-orang. Ridhai hamba ya Allah. Surat 7 ayat 31. Waduh, ketika buka ayat lagi itu kan. Gimana ya? Ada 7 ayat 31 apa ya? Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi memang ada perintah disuruh pakai pakaian bagus kalau ke masjid. Ayatnya jelas. Ya kan? Jadi kalau kita mengganti, berarti kan karena Allah. Karena Allah suruh yang bagus, agar hamba tidak malu kalau pakai yang buruk, yang koyak tadi. Tidak masalah. Tinggal kita menjaga hati. Cukup. Baik, terima kasih untuk Ustadz. Mengingat waktu yang sudah semakin larut, semakin malam, mungkin bisa teman-teman keep dulu pertanyaannya. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan kita ketemu Ustadz lagi, bisa langsung ditanyakan. Kemudian lebih baik mungkin malam ini kita akhiri saja, kita cukupkan. Tapi nanti mungkin mau sholat berjamaah dulu boleh bagi yang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian untuk para akhwat dipersilakan untuk pulang ke rumah nggak apa-apa. Jadi mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.